Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Brother Ikhwan di sini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit sharing tentang penggunaan to be atau using to be, is, am, atau are. Di sini ada pola subjek plus to be plus complement. To be mesti diikuti oleh complement, pelengkap. Pelengkap di sini dapat berupa satu, noun kata benda, dua, adjektif kata sifat, yang ketiga adverb of place kata keterangan tempat, yang keempat dia dapat berupa present progressive atau present continuous, yang kelima dia dapat berupa passive voice, itu adalah kalimat pasif. Di sini kita bisa lihat subjek. Subjeknya saya buat di sini I. Orang ketiga tunggal she, he, it, Budi atau Ani, you, we, they. Untuk subjek ini dia berjumpa dengan to be, mesti dia mempunyai pasangannya dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya I dia berpasangan dengan am. Orang ketiga tunggal she, he, it, Budi atau Ani dia akan berjumpa atau berpasangan dengan is, you, we atau they berpasangan dengan are. Tidak bisa kita ubah-ubah, misalnya I berjumpa dengan is tidak bisa, I berpasangan dengan are juga tidak bisa. Juga sebaliknya she, he, it, Budi atau Ani tidak bisa berjumpa dengan am atau berjumpa dengan are. Masuk saja kepada komplement yang pertama dapat berupa noun atau kata benda. I di sini pasangannya adalah am a student untuk kata bendanya. I ini kan tunggal, satu. Jadi untuk kata bendanya juga satu, student. Saya adalah seorang siswa. Nanti penambahan s ini pada akhir dari kata benda untuk subjeknya plural atau jamak lebih daripada satu. Kalau untuk orang ketiga tunggal juga begitu, she, he, Budi atau Ani pasangannya adalah is a student. Dia perempuan, dia lelaki, Budi atau Ani adalah seorang siswa. Untuk you, we atau they, you ada dua kemungkinan, ada berbentuk tunggal dan juga berbentuk jamak. Kalau dia berbentuk tunggal, you pasangannya adalah are a student. Kamu adalah seorang pelajar atau siswa. Kalau jamaknya, you are students. Kalian atau kamu semua adalah pelajar-pelajar atau siswa-siswa. Jadi, you baik dia berbentuk tunggal atau jamak tetap menggunakan to be yang berbentuk are. Kalau we atau they pasangannya adalah are juga. We atau they are students. Jadi e-nya tidak kita gunakan lagi dan kata bendanya berakhiran dengan s. Kami atau mereka adalah siswa-siswa atau pelajar-pelajar. Baiklah, untuk poin kedua atau bentuk kedua dari komplement dapat berupa adjektif atau kata sifat. Contohnya I am happy misalnya. Saya bahagia. Jadi di sini to be tidak kita terjemahkan dengan kata adalah seperti kata benda yang di atas tadi. To be bisa kita terjemahkan dengan kata adalah, tetapi untuk adjektif to be di sini tidak perlu kita terjemahkan.
dengan kata adalah. Langsung saja kepada terjemahan kata sifatnya. Saya bahagia. Contoh yang lainnya itu she, he, Budi atau Ani. Pasangannya adalah is happy. Dia perempuan, dia lelaki, Budi atau Ani bahagia. Untuk you, we atau they juga jumpa dengan are, pasangannya adalah are. Happy, kamu, atau kalian, kami, mereka bahagia. Untuk poin ketiga atau bentuk ketiga daripada komplement dapat berupa adverb of place, kata keterangan tempat. Contohnya, I am at the office, misal. Saya berada di kantor. Jadi, to be juga tidak perlu kita terjemahkan dengan kata adalah. She, he, Budi atau Ani is at the park. Dia perempuan, dia laki-laki, Budi atau Ani berada di taman. Kalau you, we atau they itu jumpa dengan are. You, we atau they are at the hospital. Kamu, kalian, kami atau mereka berada di rumah sakit. Baiklah, untuk bentuk keempat itu adalah dapat berupa present progressive atau present continuous. Ini present progressive atau continuous adalah kegiatan yang berlangsung sekarang, ya. Contohnya, pasangannya adalah I am reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku. Jadi, untuk menerjemahkan present progressive ini, kata sedang di depan daripada terjemahan kata kerjanya. Misalnya read ini artinya adalah membaca. Jadi sedang membaca. Present progressive atau present continuous ini biasanya selalu kata kerjanya ditambah dengan kata ing. Jadi untuk kata kerja read ditambah dengan ing, reading. Untuk orang ketiga tunggal, subjeknya she, he, Budi atau Ani is. Misalnya, reading a book. Dia perempuan, dia laki-laki, Budi atau Ani sedang membaca sebuah buku. Untuk subjek you, we atau they, pasangannya adalah are, watching television. Kamu, kalian, kami atau mereka sedang menonton televisi. Bentuk kelima itu dapat berupa passive voice atau kalimat pasif. Ini polanya atau rumusnya adalah to be plus verb 3. Jadi to be diikuti oleh bentuk ketiga dari kata kerja, yaitu identik dengan help. Kalau untuk bentuk regulernya help, bentuk dasar kata kerja ditambah dengan ed atau ed. Ada bentuk yang irregular, ini mesti dihafal. Misalnya ada bentuk pertama, kedua, dan ketiganya berbeda. Ada bentuk pertama, kedua, dan ketiganya sama, tetapi bentuk pertamanya yang berbeda. Ada juga bentuk 1, 2, dan 3-nya sama semuanya. Misalnya taught ini ya, bentuk ketiga daripada teach. Jadi ini mesti dihafal. Diikuti oleh by yang mana artinya oleh. Oleh siapa? Oleh someone misalnya. Misalnya kita ambil contoh. I am helped by misalnya. Someone-nya siapa? My teacher. Saya dibantu oleh guru saya. Jadi menerjemahkan passive voice ini kita didahului dengan kata di, penambahan di misalnya. Di, kata kerjanya apa? Help misalnya.
membantu. Jadi kalau untuk passive voice namanya dibantu jadinya. Untuk orang ketiga tunggal she, he, Budi atau Ani, pasangannya adalah is, misal taught misalnya, diajar by oleh siapa? Misalnya brother Ikhwan, oleh saudara Ikhwan. Dia perempuan, dia laki-laki, Budi atau Ani diajar oleh saudara Ikhwan. You, we atau they pasangannya adalah are, misalnya helped, dibantu by oleh siapa? Misalnya brother Ikhwan juga. Kamu, kalian, kami atau mereka dibantu oleh saudara Ikhwan. Baiklah, sekian saja untuk materi penggunaan to be ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.